Nah, sekarang kita masuk seri berikutnya. Sekarang kita akan membahas percepatan kemajuan untuk hidup di dalam kasih. Nah, ini penting saudara. Itu sebabnya hari ini kita bersyukur kita masih Tuhan izinkan hidup, kita masih dapat dengar firman, itu anugerah. Nah, saya ajak saudara buka dulu dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya baca ayat 1 sampai ayat 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canangan gemerincing. Lihat, di sini Paulus bilang kepada jemaat Korintus, sekalipun kamu bisa berbahasa manusia, bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau engkau tidak punya kasih, sama dengan apa? Gong dan canang yang gemerincing, bunyinya nyaring, isinya kosong. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ya ini karunia-karunia kan, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak apa? Berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, jadi kita bisa berbuat baik tanpa kasih. Tapi orang memiliki kasih pasti berbuat baik. Saya sudah pernah jelaskan. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Ya, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Karunia-karunia Roh Kudus itu semua akan berakhir. Makanya kita ikut Tuhan bukan kejar karunia, tapi kita kejar untuk hidup terus dalam kasih. Karena apa? Karena semua akan berakhir. Lah kalau ketemu Tuhan butuh apa lagi kita kan? Nggak ada butuh karunia lagi. Kasih tidak bersudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri apa? Dikenal. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya ialah apa? Kasih. Jadi saudara lihat di sini, saudara, ini Paulus nuliskan kepada jemaat di Korintus. Dia berkata semua itu pada akhirnya akan lenyap. Karunia-karunia yang dahsyat itu, yang kelihatannya begitu demonstratif kalau Tuhan kerjakan, itu akhirnya akan tertinggal, nggak ada artinya. Hanya tinggal 3 hal yang akan kita bawa dalam kehidupan ini: iman, kasih, dan pengharapan. Dan yang terbesar adalah kasih. Makanya saya selalu katakan, kita tuh hidup dalam Tuhan bukan kejar berkat, bukan kejar mujizat, bukan kejar karunia, tapi kita kejar kasih. Karena itu kekal. Amin. Waktu seorang terima Yesus, saudara, saya mau katakan, sebenarnya waktu kita terima Yesus itu, maka pada saat yang sama itu berarti apa? Kita menerima kasih Allah itu, saudara. Saudara ngerti nggak? Jadi waktu saya terima Yesus, maka pada saat yang bersamaan itu, saya juga sedang menerima apa? Kasih Kristus. Kenapa? 1 Yohanes 4, saudara baca di rumah, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 13. Saudara tahu. Coba kita buka aja dah, biar saudara nggak penasaran. Jadi orang waktu terima Yesus itu sebenarnya dia sedang menerima yang namanya kasih itu. 1 Yohanes pasal 4, saya baca secara cepat aja dari ayat ke-7 sampai ayat 13. Ayat 7 sampai ayat 13. Saudara-saudaraku, judulnya adalah Allah adalah, lihat, Allah adalah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi
ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah apa? Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Siapa anaknya? Adalah Yesus yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga apa? Saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita. Ayat 13. Demikianlah kita diketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengurniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Jadi saudara lihat, ini saya mau katakan, waktu seseorang terima Yesus, sebenarnya pada saat yang bersama dia sedang menerima kasih itu. Jadi kita terima Yesus berarti kita terima kasih. Karena apa? Yesus itu adalah implementasi daripada kasih Allah yang diwujudkan kepada, yang diberikan kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16. Jadi saudara harus mengerti sekali ini. Jadi tujuan hidup kita, saudara, itu bukan lagi kejar-kejar karunia-karunia. Bukan, itu karunia itu Tuhan punya, Dia akan berikan kepada siapa Dia mau. Dia akan bekerja berdasarkan siapa Dia mau pakai untuk karunia itu bekerja. Tapi kasih itu mutlak kita miliki. Karena waktu kita terima Yesus, berarti kita sudah terima kasih itu. Karunia bisa dapat, bisa tidak. Kita tidak kejar itu. Amin. Tapi kasih itu mutlak. Makanya Paulus bilang semua akan berlalu, berakhir, selesai waktu Yesus datang. Tapi tinggal 3 hal: iman, kasih, dan pengharapan. Dan yang terbesar adalah kasih. Amin. Nah, itu sebab saudara lihat. Jadi saudara di sini, bahwa saudara lihat, kita harus mengalami percepatan dan di dalam apa? Di dalam kemajuan kita hidup di dalam kasih. Yesus sendiri berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Saya mau tanya, apa yang dimaksud sempurna di sini? Hah? Oh, saya tidak mungkin lagi buat dosa. Saya tidak mungkin buat salah. Saudara, kita keluar sebentar lagi kita bisa buat dosa loh. Kita bisa caci maki orang karena kita lagi bawa kendaraan, lagi motor, kita diselip. Tapi yang dimaksud sempurna, baca dalam konteks Matius pasal 5 ayat 48, itu judulnya kasih. Artinya apa? Hendaklah engkau sempurna seperti Bapa surga adalah sempurna. Itu sempurna di dalam kasih. Amin. Jadi hari ini saudara, kita harus mengalami percepatan kemajuan untuk hidup di dalam kasih. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan kita. Kenapa kita harus mengalami percepatan kemajuan untuk hidup di dalam kasih? Kenapa? Yang pertama saya jumpai dalam Alkitab, karena kasih itu menutupi dosa. Menutupi dosa bukan berarti menutupi dosa. Menutupi dosa bukan berarti kompromi dengan dosa. Tapi kasih menutupi dosa artinya hidup kita dalam kasih, kita akan menerima orang siapapun termasuk orang berdosa berdasarkan kasih itu. Bukan menutupi dosa, bukan kompromi. Coba saudara lihat apa yang dikatakan Petrus. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Ya. Tapi yang terutama apalah? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Nah, perhatikan selanjutnya, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Maksudnya apa? Ini Petrus sedang ungkapkan. Maksudnya di sini bukan menutupi dosa, bukan kompromi dengan dosa, tapi kasih itu bisa menerima siapapun dia dalam segala kelemahannya. Karena kasih kita bisa menerima. Artinya begini saudara, kita terima orang yang bersalah pun, orang yang berdosa pun kita terima karena kasih itu. Tapi kita juga sambil menjaga diri kita supaya kita tidak terprovokasi oleh kasih itu. Ngerti maksudnya? Saya beri contoh saudara. Seseorang punya satu kelemahan, kejelekan, ya kan? Akhirnya kita terima dia, tapi kadang-kadang kita terpancing dengan kelemahan, akhirnya kita jadi benci sama dia. Ngerti maksudnya?
Ini berarti kita telah akhirnya kita menjadi lemah karena kelemahannya. Kita terprovokasi oleh apa? Pelanggarannya. Yang dimaksud oleh Petrus, kita menerima siapapun dia orangnya, dan kita hidup di dalam kasih. Sehingga kita bisa menuntun dia, membawa dia untuk mengalami kasih Kristus yang kita alami. Itu yang dimaksud dengan kasih menutupi banyak sekali dosa, ya. Jadi saudara lihat di sini kenapa kita harus mengalami percepatan kemajuan untuk hidup dalam kasih, karena kasih itu apa? Menutupi apa? Dosa. Makanya saya katakan, kalau orang lain sudah berbuat salah, orang lain ada punya kelemahan, jangan kelemahan itu memancing kita, akhirnya apa? Kita jadi lemah lagi gitu loh. Sering terjadi nggak ini? Jujur aja. Kita lihat orang lain, kita kesel, akhirnya kita benci sama orang itu. Gua udah bilang dia nggak berubah, dia nggak bertobat, akhirnya kita benci, saudara. Kita terpancing lagi, jatuh dalam dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa, bukan menutup-nutupi. Saya mau tanya hari ini, Yesus itu terima kita karena kita baik atau karena kita berdosa? Dia ungkit-ungkit nggak tentang siapa kita? Makanya Alkitab berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kenapa Yesus bisa lakukan itu? Karena kasih. Saudara, kalau saya bicara kasih, ini konteksnya bukan kasih. Saya pernah jelaskan ada 3 yang manusia miliki. Filio, eros, sama storge. Bukan itu. Kalau kita bicara Alkitab tentang kasih, itu hanya satu yang dia bicara, tentang kasih Kristus. Yang agape itu. Nah, Tuhan mau supaya kita menghidupinya tuh dalam kehidupan kita. Amin. Jadi yang pertama, kenapa kita harus mengalami percepatan kemajuan untuk hidup dalam kasih? Karena kasih itu menutupi apa? Dosa, menutupi sekali banyak pelanggaran, saudara, ya kan? Kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Jadi waktu kita terima Yesus, maka kita juga menerima kasih itu. Kasih itu memampukan kita akhirnya bisa mengasihi siapa dia, termasuk orang berdosa, kita bisa mengasihinya. Amin. Nah, itu saudara yang dimaksud. Nah, kita harus mengalami percepatan seperti ini. Saya mau katakan, saudara, iblis itu tidak gentar lihat saudara melayani. Saudara boleh melayani, giat, aktif, tapi selama kita dapat dalam kebencian, tidak ada kasih, silakan melayani. Iblis, nggak apa-apa. Karena sumber kehidupan kekristenan cuma satu, kasih, semua berlalu, hanya tinggal iman, kasih, dan pengharapan. Jadi yang pertama, saudara, kenapa kita harus mengalami percepatan kemajuan untuk hidup dalam kasih? Karena kasih menutupi dosa. Amin. Jadi jangan terpancing lagi ya dengan kelemahan orang lain, akhirnya kita benci, kita marah. Itu berarti kita terprovokasi oleh dosa itu. Sementara Alkitab bilang kasih menutupi dosa. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mengalami percepatan kemajuan untuk hidup dalam kasih? Yang kedua, karena kasih menciptakan sikap hati yang selalu melepaskan pengampunan. Saya ulangi, kenapa kita harus hidup di dalam kasih itu ya? Kenapa kita harus mengalami percepatan kemajuan di dalam hidup dalam kasih itu? Yang kedua, karena kasih menciptakan sikap hati yang selalu melepaskan pengampunan. Coba saudara buka dalam Lukas 23 ayat 34 dulu. Ayo, Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi apa? Membagikan pakaiannya. Saudara lihat, Yesus itu sudah dianiaya, Yesus itu ditendang, dan puncaknya penghinaan, dan puncak akhirnya dia dipaku di atas kayu salib. Tapi di dalam keadaan seperti itu, apa yang dia lakukan? Ada 7 perkataan disampaikan di atas kayu salib. Salah satu perkataan yang dia keluarkan dari mulutnya, Bapak, dia katakan apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau tanya hari ini, Yesus punya alasan tidak untuk membenci? Yesus punya alasan tidak untuk membenci? Sangat punya. Kenapa? Dia datang untuk menyelamatkan. Sekarang ternyata orang yang ingin diselamatkan bukan menerima keselamatan, malah dia bahkan menganiaya. Bisa sakit hati dan benci nggak?
punya banyak alasan untuk itu. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, justru apa yang dia lakukan, di tengah penderitaan di atas kayu salib, saudara tahu, Yesus tuh disalib, para teolog menafsirkan kemungkinan maaf, mungkin nggak pakai celana, saudara. Kalau dia pakai celana dalam, itu kan hanya estetika seni, karena itu kan gambar-gambar kita lihat kan. Ada teolog menafsirkan kemungkinan dia tuh ditelannya karena dia sedang dipermalukan. Makanya jubahnya tuh dibuang kayaknya kayak diundi gitu sampai dapat. Itu kan penghinaan sebenarnya. Tapi di tengah seperti itu, saudara, dia lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena kasihnya. Nah, itu juga lah seperti apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Stefanus. Stefanus pun melakukan hal sama. Nanti saudara baca dalam Kisah Rasul. Buka aja deh, biar cepat. Kisah Rasul 7 ayat 60. Sambil berlutut, ia berseru. Siapa ia nih? Ia ini adalah Stefanus. Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Seorang rasul bernama Stefanus, akhir hidupnya dirajam. Bukan karena ketangkap nyolong motor, saudara, bukan. Bukan karena begal ketangkap, enggak. Karena memberitakan kebenaran Injil. Akhirnya dia tangkap, dia dirajam sampai mati. Tapi dalam tengah-tengah penderitaan yang sama itu, dia berkata, Bapak jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sama enggak dengan yang Yesus ungkapkan? Kenapa? Karena kasih itu sudah ada dalam hidupnya. Sehingga yang ada hanya pengampunan. Siapa lagi? Daud. Saudara tahu ada 3 orang dalam saudara belajar Alkitab yang disebut berkenan di hati Tuhan. Henok salah satu, yang kedua Yesus sudah pasti, dan yang ketiga saudara tahu siapa? Daud. Saya mau tanya, Daud pernah berdosa nggak? Wih, dosanya gila-gilaan, saudara. Kita kalau sudah berkenan, waduh, dahsyat, saudara. Dan itu karena kasih buat kita berkenan. Amin. Saudara lihat, inilah contoh Daud. Padahal dia juga punya alasan, dia sudah bela mati-matian, ya kan. Nah, dengar baik hari ini, saudara. Saya ingin jelaskan, singkapkan kebenaran ini. Kebencian itu bukan sifat. Kebencian itu bukan kelemahan. Kelemahan begini, orangnya nggak bisa disiplin. Ayo, datang dong jam 10, dia datang jam 11. Itu kelemahan. Perlu pergumulan, perbaikan. Tapi yang namanya kebencian itu bukan sifat. Kebencian itu iri hati termasuk. Kebencian, iri hati, rasa bersaing sampai menimbulkan kebencian. Saul rasa bersaing nggak? Dia rasa bersaing karena ternyata Daud luar biasa dilulukan. Padahal Daud pasang nyawa, pertaruhkan nyawa untuk Saul. Akhirnya apa, saudara lihat? Dia begitu marah sampai kerasukan, saudara, ya kan? Jadi saya mau katakan namanya kebencian, iri hati, rasa bersaing. Semua itu bukan sifat, itu bukan perasaan. Saya beritahu saudara, itu adalah roh setan yang sedang merasuk. Jadi kalau saudara benci, saya mau katakan, ada kebencian pada siapapun, saudara sedang dirasuki setan. Itu bukan kelemahan. Saya coba pelajari Alkitab, ternyata bukan kelemahan. Jadi ada roh, itu namanya roh kebencian. Saya punya pengalaman berkali-kali doain orang yang mengalami seperti itu. Jujur saya sampai merinding, dia waktu menoleh saya gitu. Saya nggak, aduh ini pengalaman roh ya. Saya ngeliat, ngeri banget saudara orang itu. Akhirnya terjadi manifestasi. Rupanya kebenciannya luar biasa. Ada seorang suami istri, masih baru saudara menikah. Akhirnya dia kayak kerasukan itu sampai dia membunuh istrinya, saudara. Dia sering kali dekat istri bilang bau amis, bau amis, bau amis. Sampai satu saat dia ambil pisau, dia mau bunuh. Saya diundang. Saya juga bingung gini, giliran gini, diundang. Giliran ada acara makan enak, nggak diundang. Datanglah saya, saudara. Akhirnya saya berdoa, saya nyanyi angkat pujian, terjadilah manifestasi. Jadi saya lihat kebencian itu bukan kelemahan, kebencian itu bukan sekedar sifat, bukan sekedar perasaan, kebencian itu adalah roh. Saul kemasukan roh itu enggak?
Jadi gila. Makanya satu saat dia lagi sedang kemasukan, Daud ambil kecapi, memuji Tuhan, roh itu undur. Amin. Jadi jangan lagi mau ada benci-benci di sini, amin. Berbeda tuh biasa. Itulah kekayaan. Taman tuh menjadi indah karena bunganya macam-macam warna. Coba putih semua jelek, merah semua jelek aja. Indahnya ada putih, ada merah, ada kuning, ada ungu, kelihatannya indah kan? Perbedaan bukan untuk jadi masalah. Siapa yang tidak berbeda? Saya mau tanya hari ini di sini. Satu kandungan lahir dari bapak dan ibu sama berbeda, kembar aja bisa berbeda. Apalagi cuma kita yang kumpul sini dari berbagai macam suku, ya kan? Adat istiadat berbeda, biasa itu. Justru ini kekayaan, kita belajar berbagi kasih di dalamnya. Selama itu kita hidup di dalam kasih, kita berkenan di hati Tuhan. Tapi begitu kita sudah tidak lagi ada kasih, hanya persaingan, iri hati, lihat yang lain lebih maju, kenapa kok bukan saya, akhirnya mulai saya. Hati-hati saudara, itu roh kebencian, itu roh setan akan merasuk hidupmu. Sampai bisa kita tinggal di bawah alam sadar loh. Kita tidak menyadari kalau kita tuh apa? Udah ada roh itu. Hai, apa kabar? Shalom, haleluya. Itu sedang bagus. Terus aja gitu. Melayani, haleluya. Tapi padahal tanpa sadar roh itu sudah merasuk. Saul nggak sadar akhirnya. Amin. Nah, tapi hari ini kita mendengarkan ini, kita berubah. Kalau Tuhan kehendaki hari ini saudara yang ingin dibebaskan dari roh itu, saudara boleh maju, nanti saya akan doakan. Ada kebencian pada siapapun. Ini roh, sekali lagi saya kata, ini bukan sifat. Siapa bilang itu sifat? Nggak ada Tuhan menciptakan manusia dengan sifat kebencian, nggak ada. Itu roh setan yang merasuk. Tuhan hanya ciptakan kita di dalam kasih-Nya. Amin. Dosanya merusak, akhirnya kasih itu hilang. Yesus datang kembali menyempurnakan itu. Itu yang kita akan rayakan nanti minggu depan, hari Jumat dan hari Minggu. Tuhan memulihkan. Amin. Nah, saudara, jadi saudara lihat situ, kenapa kita harus mengalami percepatan kemajuan dalam hidup dalam kasih? Karena kasih itu apa? Menutupi dosa. Yang kedua, karena kasih menciptakan sikap hati yang selalu apa? Melepaskan pengampunan. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa kita harus melepaskan pengampunan? Ini kan menjadi pertanyaan baru kan? Kasih itu melepaskan pengampunan. Pertanyaannya, kenapa kita harus melepaskan pengampunan? Nah, saya pelajari Alkitab secara cepat. Yang pertama, mengapa kita harus melepaskan pengampunan? Pertama, supaya kita diampuni Tuhan. Ini persyaratan. Coba saudara buka dalam Matius pasal 6. Kenapa sekarang kita harus melepaskan pengampunan? Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Persyaratan nggak nih? Pengampunan Tuhan terjadi waktu kita juga melepaskan pengampunan. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi yang pertama, saudara, kenapa kasih itu melepaskan pengampunan? Lalu pertanyaannya, kenapa kok kita harus hidup dalam pengampunan karena kasih itu? Yang pertama, supaya kita diampuni Tuhan. Jadi jangan saudara anggap enteng-enteng aja, wih, gua sudah diampuni Tuhan, tapi hidup dalam kebencian. Saudara, saya mau katakan menurut Alkitab, saudara sedang tidak diampuni Tuhan. Suka nggak suka, ini doa Bapak kami yang Tuhan ajar. Ya kan? Harus dilepaskan pengampunan itu. Ya kan? Makanya saudara baca, nanti baca, catat aja ayatnya. Matius 18. Baca di rumah nanti. Ayat 21 sampai 35. Itu satu cerita perumpamaan di mana seorang raja datang, seorang berutang 10.000 talenta, ya kan? Diminta apa? Minta dilepaskan, dibebaskan. Akhir raja itu bebaskan. Bebas dong 10.000. Dia begitu keluar dari tempat di mana dia baru dapat pelepasan pengampunan, pembebasan utang itu, dia ketemu temannya berhutang sama dia 100 talenta. Dia tekan habis. Akhirnya cerita berita ini sampai kepada raja. Raja sangat marah. Lalu apa? Raja bilang, tangkap orang itu, hukum dia, ambil uangnya itu. Kenapa saudara? Karena enggak masuk, karena orang nggak tahu diri gitu loh. Dia diampuni lebih besar 10.000, orang yang berutang hanya 100 talenta nggak bisa membebaskan gitu loh. Nah, ini satu gambaran saudara.
Seringkali kan kita diampuni Tuhan, tapi kita tidak bisa melepaskan pengampunan loh. Tahu diri nggak namanya? Nggak tahu diri, saudara. Jadi alasannya ini pertama, supaya kita diampuni. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus melepaskan pengampunan berdasarkan kasih itu? Yang kedua, untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak terang, atau kita sudah hidup di dalam terang Kristus. Coba buka 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Jadi yang kedua untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak terang, atau sudah hidup di dalam terang Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ini bukan kata saya, ini kata Alkitab. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam apa? Kegelapan sampai sekarang. Ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam. Jadi kasih itu membuktikan kita hidup dalam terang. Dan dalam dia tidak ada apa? Tidak ada penyesatan. Jadi saudara lihat di sini. Lalu ayat 11. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak mau kemana ia pergi. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi saudara lihat di sini, saudara lihat ya. Orang yang hidup, mengapa kita harus melepaskan pengampunan? Saudara lihat. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak terang. Jadi kita lepaskan pengampunan untuk buktikan kita anak-anak terang. Makanya jelas Alkitab katakan situ ya kan. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tapi ia membenci saudara, ia berada dalam kegelapan sampai kapan? Sampai sekarang, artinya sampai sebelum itu diselesaikan. Jadi saudara lihat, masalah kebencian itu serius nggak? Serius. Hidup dalam kasih itu serius. Kebencian itu juga menjadi keseriusan, karena orang dalam kasih sudah harusnya tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi namanya apa? Kebencian. Maka Yesus bilang, aku adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Berarti waktu dia hidup dalam hidupan kita, terang itu bercahaya. Kenapa? Karena kasih itu ada dalam hidupan kita. Yesus adalah kasih, tadi Alkitab bilang. Dia ada dalam kita, berarti terang itu bercahaya. Jadi kita bilang kita masih sudah dalam terang, ya kan? Tapi benci berarti kita dalam apa? Berarti kita ini bohong semua ya. Loh, bahasa saya berarti kita ini pembohong kok. Maka saya bilang iblis tuh nggak pusing kita datang ke gereja 1 hari seminggu 7 kali, nggak apa-apa. Silakan melayani, lebih rajin lagi. Tapi selama engkau hidup dalam kebencian, iblis bagus terus. Kenapa? Kita menipu diri kan. Jadi saudara lihat yang kedua, mengapa kita harus melepaskan pengampunan? Karena untuk membuktikan bahwa kita sudah ada dalam terang Kristus. Kita adalah anak-anak terang itu. Amin. Yesus katakan, engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Jadi saudara harus ada pelepasan pengampunan, supaya kita menjadi orang-orang anak-anak terang itu. Coba saudara lihat Efesus 4. Nah ini contoh juga, Efesus pasal 4. Udah, Efesus pasal yang keempat, ayat 26 sampai 27, saya baca. 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi boleh marah nggak? Boleh, tapi pertama marah tuh harus ada konteksnya. Apa dasar marah kita harus jelas. Ya kan? Yesus pernah marah nggak? Pernah. Tapi bukan pemarah, bukan marah-marah. Jadi marah boleh nggak? Boleh. Marah itu bagian dari kasih. Kasih itu bukan hanya belayan. Di dalam kasih ada pendisiplinan, di dalam kasih ada marah. Saya mau tanya, Yesus pernah marah besar juga nggak? Kapan dia marah? Waktu dia datang ke bait Allah, ternyata bait Allah disalahgunakan jadi tempat orang pertukaran uang. Dia balik meja-meja, dia hancurkan semua. Lalu dia bilang, rumahku disebut rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Jadi marah tidak salah, tapi bukan marah itu saudara ya. Jadi saudara lihat,
Yaitu, ayat 20, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apa maksudnya jangan sampai matahari terbenam dan amarahmu belum selesai? Apa maksudnya? Itu yang marah dipendam-pendam, dipanjang-panjangin sampai berminggu-minggu. Waktu kita siapkan itu, saudara tahu, sampai, maka di sini Paulus bilang jangan sampai matahari terbenam, artinya apa? Jangan sampai kuasa kegelapan menguasai. Itu dimaksud sampai matahari terbenam. Habis siang terbit apa? Malam. Jadi marah boleh, tapi konteksnya jelas bukan karena kebencian, tapi karena kebenaran. Nah, orang yang marah-marah sampai dia bisa simpan sampai berlebih dari sehari sampai matahari terbenam, artinya hati-hati jangan sampai kegelapan menguasaimu. Itu bahaya, saudara. Amin. Nah, kita harus mengalami percepatan seperti ini. Amin. Jadi saudara lihat, kita lihat di sini kenapa kita harus hidup, mengapa kita harus melepaskan pengampunan. Yang pertama supaya kita diampuni Tuhan. Yang kedua untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak terang, hidup sudah dalam terang Kristus, ya kan? Makanya sudah nggak ada lagi salah, silakan salah, selesaikan, habis. Amin. Di gereja itu paling banyak, saudara, saya mau katakan. Kenapa? Gereja itu kan kita bersekutu bersama, saling kenal. Semakin saling kenal tuh kemungkinan gesekan tuh ada. Jadi kemungkinan saudara iblis cari kesempatan di sini. Udahlah, lupakanlah, masing-masing nggak ada istimewanya, kita nih hanya anugerah Tuhan kok kita seperti ada sekarang. Amin. Memangnya siapa kita, ya kan? Udah, lepaskan aja pengampun, sudah nggak ada lagi kebencian, serta bersaing, iri hati. Percuma, saudara, saya mengatakan. Jadilah seperti Daud supaya Tuhan bilang aku berkenan kepadamu. Wih, itu mantap sekali, saudara. Makanya Yesus lahir keturunannya diperhitungan dari keturunan Daud, karena dia berkenan di hati Tuhan. Nah, hari ini kita harus berkenan. Ya, yang ketiga, mengapa kita melepas pengampunan? Yang ketiga, agar kita tidak menjadi pendusta, atau untuk membuktikan bahwa kita bukan pendusta. Nah, saudara buka dulu 1 Yohanes tadi, kita kembali Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, ya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Setuju? Amin. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Masuk akal banget, saudara. Nggak mungkin kita bilang, aku mengasihimu Tuhan, nyanyi, angkat tangan, kita nggak lihat dia. Sementara yang ada di depan mata kita, kita benci. Itu pendusta. Nggak mungkin dong. Masuk akal nggak? Saudara lihat Tuhan nggak? Secara fisik nggak lihat. Lalu kita bilang kita mengasihi dia. Mana? Yang kita lihat aja kita nggak bisa menyatakan kasih kita. Berarti pendusta nggak? Pendusta. Ini kata Alkitab. Tapi saya balik. Kalau sampai Allah yang tidak kita lihat, kita bisa mengasihi dia luar biasa. Pasti kita akan nyatakan kepada apa yang kita lihat. Dahsyat, amin. Iya dong, tidak kita lihat kita kasih, masa pasti yang kita lihat akan kita bisa mengasihi. Nah, itu sebabnya saudara, hari ini saudara kita lihat. Yang ketiga, mengapa kita harus melepaskan pengampunan? Karena ketiga, agar kita tidak menjadi pendusta. Tuhan lepaskan segala-galanya hanya untuk membela saudara dan saya yang berdosa ini karena kasih. Amin. Itu sebabnya saya simpulkan saudara, kenapa kita harus mengalami percepatan kemajuan dalam kasih. Yang pertama, karena kasih itu menutupi dosa. Bukan menutupi dosa. Kita bisa terima orang apa adanya, keberdosaan seperti apa kita terima adanya, karena kasih itu bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Kita sudah tidak lihat lagi. Makanya saya bilang gereja itu adalah bengkel. Saya merangkul siapa saja. Makanya saudara, ayo dong kerjasama kita merangkul semua untuk terus mengalami kemajuan dalam Tuhan. Amin. Kita semua datang dengan masing-masing kok kelemahan. Yang kedua, karena kasih menciptakan sikap hati yang selalu apa? Melepas pengampunan. Ayo saudara, kita lepaskan pengampunan saudara, daripada kita hidup dalam roh kebencian itu.
pasti tidak enak, saudara. Hilang damai sejahtera, hilang sukacita, jadi penyakit dalam tubuh. Dan yang ketiga, agar kita tidak menjadi pendusta, ya kan? Pendusta, karena Alkitab bilang tidak mungkin kita bilang kita mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat, yang kita lihat aja nggak bisa kita kasihi, berarti pendusta dong, ya kan? Nah, hari ini kita mau berubah supaya kita mengalami percepatan dalam hidup dalam kasih itu. Amin. Saya percaya ini yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan berkenan, semuanya beres. Amin. Nah, kita harus berubah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.